Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai meme coins. Salah satu video yang ditunggu-tunggu juga. Jadi pastinya teman-teman jangan lupa untuk bantu likes juga di video ini. Let's say kita bisa mendapatkan 600 likes ya. Kita akan bahas apa di video kali ini? Kita akan bahas mulai dari my top 7 picks. Jadi top 7 ya meme coins personal saya yang udah kita sedikit research juga. Plus nanti kita lihat overview meme coins market itu seperti apa, prospeknya, secara teknikal juga nanti kita akan cover. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya bantu like juga, bantu share videonya juga. Dan sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Kita mungkin bisa langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Oke. Masuk ke dalam meme coins sendiri gitu ya. Karena menurut saya meme coin ini cukup menarik gitu. Dimana meme coins ini menjadi salah satu naratif kripto gitu ya, yang mungkin nggak akan pernah hilang gitu ya. Karena orang-orang ya, meme coins itu attract retail investors. Jadi orang-orang mungkin yang baru pertama kali masuk, investor-investor yang baru pertama kali masuk kripto, mereka akan looking into meme coin. Kira-kira apa sih? Apakah beli Dogecoin, apakah beli Shiba, apakah beli PP dan lain-lainnya gitu. Makanya menurut saya meme coin nggak akan pernah hilang di market, khususnya at least di cycle gitu ya. Jadi di cycle meme coin masih cukup berprospek. Nah, ini kita bahas lagi ya, disclaimer on and do your own research juga. Karena pastinya meme coin itu highly risky. Fundamental bagaimana? Fundamental sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, bahkan relatif nggak ada juga di beberapa meme coins gitu. Dua ya kategori meme coin. Yang pertama adalah biasanya menurut saya ya, meme coin itu adalah hype game. Jadi basically ya, selama hype-nya itu masih berjalan gitu ya, artinya apa? Artinya the coins masih bisa naik lagi. Dan yang create FOMO biasanya untuk di crypto itu meme coins juga, karena naiknya mungkin bisa signifikan 30%, 40% dalam sehari. Jadi orang-orang tergiur lah istilahnya. Jadi kita jangan menjadi late, atau kita jangan telat ke dalam party, istilahnya seperti itu. Karena kalau kita yang terakhir kali masuk, nanti teman-teman yang nyangkut gitu. Jadi ya better to be early juga ya. Jadi di video kali ini kita bahas The Magnificent Seven ya. Kalau teman-teman tahu mungkin stocks ada The Magnificent Seven, rata-rata tech stocks gitu ya. Di sini kita akan bahas Magnificent Seven tapi meme conversionnya. Kira-kira 7 meme coin pilihan saya itu apa aja sih gitu ya. Tapi kembali lagi di your ya, and non financial advice. Nah, meme coin is highly risky. Jadi kalau saya sendiri disuruh tanya berapa alokasi ke portfolio kripto teman-teman, nggak akan 100%. Saya akan alokasi kurang dari 10% gitu. Mungkin 5, mungkin 7, di kisaran pokoknya di bawah 10% gitu. Karena sangat-sangat beresiko ya. Lalu kalau kita bahas meme coin lagi, sekarang ada 2 networks ya yang lagi hype, yaitu adalah Solana dan juga Base Networks. Dan nanti kita akan bahas juga, karena saya akan banyak membahas meme coin di Base. Dikarenakan apa? Dikarenakan menurut saya Base ini menjadi salah satu network yang mungkin berpotensi seperti Solana. Jadi Solana ini istilahnya udah cukup hype lah, meme coin di Solana gitu ya. Jadi hopefully meme coin di Base ini akan mengikutinya seperti di Solana. Seperti itu, plus pastinya di backing oleh Coinbase. Jadi ya potensi meme coin tersebut yang di Base Network itu bisa di listing di Coinbase. Simpelnya seperti itu ya. Nah, kita langsung masuk aja ke dalam pilihan top meme coins gitu ya. Kembali lagi, banyak sebenarnya meme coins, tapi ya mungkin gak masuk ke dalam top 7 picks gitu ya. Karena ini mungkin ya subjektif juga pastinya, karena pilihan saya gitu. Nah, ini meme coin. Kalau saya sendiri di sini ada bisa kita katakan mungkin 6 ya, 6 meme coins di top 100 ya, 6 meme coin di top 100. Kalau kita lihat secara overview teman-teman, Dogecoin, Shiba saya nggak akan masukkan ke dalam list dikarenakan memang mereka udah top ya secara ranking. Istilahnya potensinya ini kurang gitu. Potensi untuk mereka berkali lipat lagi, let's say naik mungkin 5 kali atau 10 kali, itu relatif kurang. Wave, kenapa saya nggak memasukkan Wave? Itu karena basically it's a good coin ya, tapi udah naiknya udah cukup signifikan juga gitu ya. Dan ini Dogi ya, Dogi coin istilahnya ya. Jadi saya mungkin lebih suka kodok ya, PP. Jadi pasti yang pertama itu my pick is PP. Secara teknikal ya, secara hype-nya juga mungkin PP it's quite interesting juga.
market cap pun sebenarnya dia relatif lebih kecil ya, 3,2 miliar. Jadi istilahnya dia mau ke market cap Shiba itu masih 5 kali lagi lah istilahnya. Jadi ya untuk PP let's say 5 times atau naik mungkin 3 kali atau 5 kali pada saat hype yang mulai ongoing lagi gitu ya, market mulai mengalami kenaikan, ada potensi gitu. Lalu ada Floki I think is quite a good ya, worth to mention lah istilahnya kalau Floki ya, karena fundamental masih ada juga ya. Tapi my pick is PP, which is the first one. Ini kalau teman-teman lihat secara websitenya ya, website meme very simple sebenarnya ya, kira-kira seperti itu. PP ini kalau teman-teman lihat ya, ini dari Max BTC, ini mereka mengikuti lah istilahnya, PP ini mengikuti Dogecoin atau mengikuti Shiba, dimana saat ini dia udah initial pump ya, naik ya, initial pump, lalu consolidation ya, consolidation period. Nah itu lalu mungkin bisa naik lagi second rally di atas ini. Nah ini mungkin bisa 300-400% lagi untuk mengalami kenaikan. Pastinya non financial advice gitu ya, ini untuk edukasi juga dan ya entertainment mostly. Ya jadi kalau teman-teman tanya PP secara teknikal gimana? Kalau saya lihat ya, dia masih konsolidasi nih. Kalau teman-teman lihat secara one day time frame pun, ini saya di 4 jam. Tapi kalau teman-teman lihat di one day, ya it's basically dia consolidation udah cukup lama nih, sekitar sebulan lah gitu ya di area ini, dan masih holding up pretty well. Jadi ya kisaran di area mungkin 0,67, 0,65 di area tersebut good to add sebenarnya. Breakout, and then mungkin bisa testing lagi naik ke atas lagi gitu untuk PP. Ditambah PP ini ada apa? PP ini saya juga sempat bahas sebenarnya ya. PP the meme of this crypto cycle. Ya, ini teman-teman bisa lihat di Twitternya juga. Nanti mungkin saya taruh di deskripsi kalau teman-teman mau cek lebih dalam ya, karena kita ada 7 kripto nih. That's it, PP. Ditambah ya, kalau untuk add, kalau teman-teman tahu, this year is quite a political year gitu ya, dan ada US election. Jadi kalau teman-teman tahu di tahun 2016, 2017, Donald Trump itu terpilih jadi presiden dan dia post PP meme gitu, dan ini cukup hype lah istilahnya. Tapi kan waktu itu belum ada PP coin. Anggap Donald Trump melakukan hal yang sama gitu. Jadi istilah Donald Trump aja aware terhadap this meme gitu ya. I think the coin bisa naik lagi gitu kalau misalnya Trump wins the election di Amerika. Yaitu kalau kita ngomongin secara sisi politikalnya ya. I'm not a political expert juga sebenarnya ya. That's the first one ya untuk meme coin. Next one apa? Next one itu persis di bawahnya ya. Saya ambil yang 122 rank, itu adalah Book of Meme. Kenapa Book of Meme? Book of Meme ini atau BOME ini personally dia baru banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat secara teknikal BOME gitu ya, baru banget. Kayaknya I think di bulan Maret deh, mid March gitu ya. Saya cukup melihat keadaan. Nah ini benar-benar mid March, 16 Maret. Dia menjadi salah satu kripto yang menjadi record breaking. Kenapa? Karena dia bisa listing di Binance dengan waktu yang sangat cepat, bahkan mungkin tercepat, less than 3 hari kalau nggak salah ya, 3 atau 4 hari. Lalu tiba-tiba listing di Binance, cepet banget. Saat ini konsolidasi, belum ada a new rally lagi istilahnya. Memang biasanya kalau meme coin baru listing di top exchange, let's say kayak gini di Binance, ya mereka biasanya akan initial top dulu gitu ya, seperti ini, and then dia akan consolidate dulu gitu. Jadi saya lihat mungkin di area kisaran 0,012, 0,013 menjadi area untuk add some more BOME lah istilahnya ya. Hopefully dia bisa naik lagi. BOME secara fundamental gimana? I think nggak se-hardcore PP gitu ya. Dia baru, dia relatif, dia tuh satu-satunya Solana meme coins yang saya masukin di list ini gitu ya. Nih, di Solana dan di Arweave. Basically dia adalah Book of Meme. Jadi benar-benar buku yang isinya meme coin semua. Ini teman-teman bisa interaksi nih. Ada meme enhancer, memes dan lain-lain gitu. Banyak sekali meme buku meme ya yang dimasukkan ke dalam istilah satu buku digital lah gitu. Ini websitenya pun ya simple website, bener-bener istilahnya pure meme aja sih gitu ya. Meme itu kayak lucu-lucuan. That's BOME teman-teman ya. Nextnya apa? Nextnya itu ada Coq Inu. Ya kalau Coq Inu menjadi pilihan saya di Avalanche Network gitu. Jadi ini salah satu mungkin kalau kita diversifikasi meme coin ya, Coq Inu itu dia naikin 255. Sempat hype lalu dia turun lagi. Tapi menurut saya kalau misalnya
Avalanche Network fokus terhadap meme coin dan let's say it's hype, kita masih ada exposure lah di meme tersebut, yaitu adalah Koch Inu. Fokusnya di ayam jago istilahnya ya. Kenapa? Secara fundamentally, sebenarnya bukan fundamental, secara news lah istilahnya ya. Di bulan Desember gitu ya, akhir Desember ini Avalanche Foundation dia bilang dia akan invest di meme coin gitu. Ini Desember. Lalu kalau teman-teman lihat di bulan Maret juga ya, di bulan Maret. Nah, terus di bulan Maret teman-teman, nah kalau kita lihat ya, ini mereka baru announce bahwa Avalanche Foundation sendiri mereka akan membeli atau sudah membeli 5 crypto meme gitu ya di Avalanche Network, yaitu adalah Koch Inu, Gecko, Kimbo, NoChill, sama Tech gitu. Dan Koch Inu menjadi pioneernya lah, yang paling besar memang di Avalanche Network untuk saat ini gitu. Makanya ini menjadi salah satu pilihan lah untuk kalau teman-teman lihat Koch Inu sendiri secara ranking pun relatif rendah gitu sebenarnya ya, sekitar 255 seperti itu. Karena Avalanche ini menjadi bisa dikatakan salah satu-satunya lah ya, kalau menurut saya satu-satunya layer 1 ya, yang foundationnya sendiri gitu yang membeli meme coin. Jadi memang secara meme coinnya nggak hype-nya tuh nggak besar, nggak seperti Solana, nggak seperti Base. Tapi let's say Avalanche ini tiba-tiba booming secara meme coinnya gitu ya. Ya Koch Inu mungkin menjadi salah satu pilihannya. Gitu aja sih. Jadi lebih ke arah untuk safe play aja. Ya. Nah, the fourth coin, sebelum kita masuk ke coin keempat, kita bahas secara teknikal. Teknikalnya sebenarnya simple ya. I think dia juga consolidation. Ini kalau kita lihat secara daily time frame ya. Jadi potensi sebenarnya mungkin kalau misalnya di hit dikasih ke support ini cukup menarik. Ada kisaran 37, 38-an gitu ya untuk buy Koch Inu. Hopefully untuk mengalami kenaikan lagi gitu. Ini ayam gitu ya. Nah, yang keempat ini sedikit berbeda. Ya, kalau kita ngomong keempat, yang keempat itu saya rekomend MAGA atau Trump ya. MAGA ini adalah Make America Great Again. Jadi kalau teman-teman lihat tickernya itu Trump sebenarnya ya, Trump di sini. Jadi ini fokus memang lebih ke arah untuk election juga. I think kalau untuk saat ini memang lebih favor Donald Trump untuk memenangkan pemilu di US istilahnya. Jadi ya kalau misalnya dia menang, let's say ya mungkin kita lihat ya crypto Trump atau yang kita tadi ngomongin tentang PP bisa mengalami kenaikan gitu. MAGA meme coin gitu ya, dan dia juga donasi charity gitu ya istilahnya. Bahkan sudah lebih dari 300 Ethereum yang didonasi. Ini 387 Ethereum ya yang mereka donasikan gitu. Komunitasnya juga strong ya. Di sini kita lihat memang playnya lebih karena untuk political play sih sebenarnya kalau kita ngomongin secara MAGA atau Make America Great Again dengan Trump tickernya gitu. Dan kita lihat juga di sini, nah ini salah satu bukti lah, mereka mendonasikan sekitar $21.000 ya, didonasikan ke veterans, masuk ke homeless juga seperti itu ya. Jadi meme coin ini memang relatif kita akan bahas yang kecil-kecil juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau trading meme coin juga, kalau saya pribadi misalnya MAGA nih, kalau teman-teman lihat MAGA adanya cuma di CoinEx ya. Ada beberapa sih di CHEX gitu ya, tapi yang saya pakai di CoinEx. Nggak banyak istilahnya ya centralized exchange yang available crypto kecil gitu. Jadi ini MAGA menjadi salah satunya juga. Kalau teman-teman download CoinEx ada di deskripsi juga gitu ya. MAGA ya, kita coba cek secara teknikalnya ya MAGA. Nah ini kita MAGA relatif konsolidasi juga sih. Ini dia juga sempat quick bounce. Sebenarnya naiknya lumayan nih 76%. Jadi ya let's say di sini dia bisa consolidate lagi di atas level support sekitar $5. Quite good, $5,5 gitu. Ini untuk MAGA ya. Jadi kita udah bahas keempat. Sekarang kita bahas yang kelima. Nah, kita lanjutkan. Kalau misalnya yang kelima gitu ya, yang kelima ini saya akan play ya 567 sebenarnya. 567 ini saya akan play di base ecosystem. Seperti yang di awal video saya mention gitu ya, bahwa ada Solana yang cukup hype, lalu ada base mungkin yang upcoming play gitu. Jadi kita mungkin lebih ke arah melihat base network sebagai salah satu good options lah. Jadi kita akan lihat 3 base meme coin yang saya perhatikan. Ya, setelah beberapa analisa, yang pertama itu sebenarnya udah cukup naik, yaitu ada Brad ya. Simple sebenarnya. Brad ini ada storynya adalah dia adalah temennya PP ya, karena memang kan mereka berdasarkan dari comic book yang sama, which is Boys Club ya. Ini si PP, ini si Brad, lalu ada si Andy, ini si Wolf kalau nggak salah gitu ya. Dan
Jadi dia memang fokusnya atau brandingnya sendiri adalah PP best friend ya, teman baiknya PP di Base Network gitu. Ya kira-kira inilah untuk udah beberapa exchange juga yang listed Brad sebenarnya ya. Jadi ini untuk kita melihat Brad menjadi salah satu playnya. Teknikal gimana? Teknikalnya sebenarnya not much ya, karena dia baru listing juga teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang Brad ini lebih ke arah memang masih up, masih naik terus gitu. Jadi kalau kita dikasih pullback pun, I think this pullback is quite deep sih. Ya ini sekitar 30% kalau ke arah 0,05 gitu. Jadi ya apakah possible untuk turun ke sini belum tentu juga ya, tapi ya the option is open gitu ya. Karena saya rasa Brad ini ya kalau misalnya dia akan hype terus ya bisa akan naik terus aja gitu. Ini untuk Brad gitu. Next up kita juga ada Rus ya. Rus ini juga di Base Network gitu ya. Kenapa saya cukup menarik ya untuk Rus ya? Kembali lagi ini disclaimer on do your own research and is very high risk gitu. Karena saya udah kasih tahu ini high risk. Rus ini kalau teman-teman secara market cap dia memang nggak besar, ini masih under 72 juta gitu, 72 juta. Tapi saya lihat secara community dia building support ya, I think is a strong community lah istilahnya. Karena kalau teman-teman perhatikan ya, Rus di tweetnya ini cukup aktif ya, Rus Coin. Bahkan dia sampai sewa billboard lah istilahnya di mana, di Times Square di New York gitu. Jadi ya you can see ini dari building di atas bisa kelihatan gitu ya. Jadi inilah salah satu yang menarik lah dari Rus sendiri dengan supportive dari community membernya gitu. Secara holder masih sekitaran 24.000 gitu. Ya ini low caps. Nextnya juga kita lihat ada Normie ya, Normie juga low caps di Base Network juga ya. Kalau Base ini masih belum terlalu besar-besar gitu ya, jadi ya playnya cukup menarik gitu. Normie lebih different ya, dia lebih unik. Jadi istilahnya dia nggak mengambil istilah PP yang dibiruin atau Dogecoin yang dikasih warna biru gitu ya. Normie benar-benar membuat suatu identity yang unik ya. Karena Normie di dalam Base Network sendiri secara komunitas itu strong ya. Saya udah analisa secara mungkin dari tweetnya, dari grup telegramnya dan lain-lainnya gitu. Ini kalau teman-teman lihat Normie Base ya, secara di X-nya dia, di Twitternya. Secara market cap pun relatif sebenarnya kecil juga nih, sekitar 126 juta dolar ya. Jadi inilah kira-kira untuk the 7 coins yang saya bahas di video kali ini. Kita lihat ya, kita bisa lihat di sini. Saya udah buatkan watchlistnya juga. Basically ini ada 7 ya. Ada missing yaitu Normie. Normie aja belum listed di CoinMarketCap sebenarnya ya. Ada PP, ada Bome, Brad, Kokinu, Trump, Rus sama Normie juga. Nanti mungkin saya akan taruh di list di sini juga. Tapi definitely it's a very high risk juga. Teman-teman bisa lihat secara market cap. Jadi ya bisa disesuaikan lah secara profile resiko teman-teman. Kalau misalnya mau meme tapi nggak terlalu beresiko, maksudnya secara market cap besar, ya ini kita ada 2 pilihan istilahnya. Atau bahkan Brad juga bisa menjadi pilihan. Tapi kalau mau yang lebih low cap sendiri pun juga ada pilihan gitu ya. Tapi non financial advice juga. Hopefully teman-teman suka video ini juga dan video ini membantu my top 7 picks di meme coins. Dan jangan lupa untuk share videonya dan like juga videonya. Komen api kalau teman-teman nonton sampai bagian ini. Dan thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.